Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Felianti Samosir dengan NIM R1C123032. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai spesifikasi dan kegunaan peralatan tambang. Peralatan tambang adalah seluruh jenis alat atau mesin yang digunakan dalam kegiatan pertambangan, mulai dari tahap eksplorasi, konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, hingga pengangkutan hasil tambang. Peralatan ini berperan penting dalam menunjang aktivitas tambang agar lebih efisien dan produktif, seperti untuk menggali, memuat, mengangkut, dan memindahkan material tambang yang umumnya berat dan berukuran besar. Peralatan tambang dapat berupa alat berat seperti ekskavator, bulldozer, wheel loader, dump truck, dan crane yang masing-masing memiliki fungsi khusus sesuai kebutuhan operasi pertambangan. Salah satu jenis peralatan tambang yaitu ekskavator, yang merupakan alat tambang manual yang sering digunakan dalam industri pertambangan. Fungsi utama dari alat ini yaitu untuk menggali, memuat, dan memindahkan material seperti material tanah, batu, pasir, dan kerikil. Alat ini juga efisien untuk pekerjaan penggalian presisi, terutama pada area yang ruang geraknya terbatas. Adapun jenis-jenis ekskavator itu yang pertama, crawler ekskavator. Biasanya jenis ini merupakan ekskavator versi standar dan mudah ditemukan di mana saja. Roda penggeraknya itu berupa undercarriage yang dilengkapi dengan alat menggeruk dan bucket dengan kabin yang diletakkan di atas turret bed sehingga dapat berputar. Yang kedua itu wheel excavator, yang merupakan jenis ekskavator yang menggunakan roda karet sebagai sistem mobilisasinya. Alat ini dirancang untuk bekerja di permukaan yang keras dan rata seperti jalan, area tambang yang sudah dipadatkan, atau lokasi konstruksi yang membutuhkan mobilitas tinggi. Yang ketiga itu ada long reach excavator, yang merupakan jenis ekskavator yang dilengkapi boom dan lengan ekstra panjang sehingga mampu menjangkau area yang jauh dari posisi alat. Desain ini membuatnya ideal untuk pekerjaan yang membutuhkan jangkauan horizontal dan vertikal lebih besar dibanding ekskavator standar. Fungsi utama dari ekskavator ini yaitu untuk menggali dan mengambil material tambang, terutama overburden, memuat material ke dump truck untuk proses pengangkutan, membentuk dan merapikan lereng agar sesuai desain tambang, dan membantu pekerjaan pendukung seperti membuat parit dan membersihkan area kerja. Spesifikasi dari alat ini yaitu kapasitas bucketnya itu berkisar antara 1-50 ton dengan panjang lengan 10-30 meter, dan tenaga mesinnya ini menggunakan diesel sekitar 100-500 kW, dan berat keseluruhan alat bisa mencapai 20-200 ton. Contoh model yang umum digunakan adalah Caterpillar 320 dan Komatsu TC200. Adapun jenis peralatan tambang yang kedua yaitu dump truck, adalah salah satu dari macam-macam alat berat tambang batubara yang berguna untuk mengangkut material dalam jumlah besar. Selain itu, alat ini memiliki bak belakang yang dapat Anda miringkan untuk membuat material di tempat yang Anda tuju. Dump truck ini digunakan untuk mengangkut material tambang seperti overburden, batuan, atau biji dari area penambangan menuju lokasi pembuangan atau fasilitas pengolahan. Alat ini berfungsi mempercepat proses pemindahan material dalam jumlah besar sehingga mendukung kelancaran siklus kerja gali muat. Ditambang dengan kapasitas angkut yang besar, dump truck mampu bekerja pada jarak angkut menengah hingga jauh secara efisien. Kemudian itu jenis-jenis dump truck. Yang pertama itu dump truck tipper, merupakan truk angkut dengan dam body yang dapat terangkat ke belakang menggunakan sistem hidrolik. Saat tiba di lokasi pembuangan, dam body dijahitkan sehingga material turun dengan sendirinya. Tipper ini cocok untuk mengangkut material ringan hingga sedang pada jalan datar dengan mekanisme sederhana dan operasi yang cepat. Yang kedua itu ada HD rigid dump truck, merupakan truk tambang dengan rangka kaku di mana mesin, kabin, dan dam body berada pada satu struktur yang tidak bisa berartikulasi. Tenaga mesin diteruskan langsung ke roda penggerak belakang sehingga mampu membawa beban sangat besar. Sistem suspensi dan rangka kaku
menjaga stabilitas saat melewati jalan tambang yang lebar dan berbatu. Sedangkan dam body diangkat dengan hidrolik untuk membuat material secara cepat dan efisien. Yang ketiga itu ada articulated dump track atau ADT, yang merupakan kombinasi dari traktor dan trailer, di mana kabin dan dam body dapat bergerak secara bebas dan fleksibel ketika melewati lahan yang basah dan berlumpur. ADT ini memiliki kemampuan yang baik untuk bermanuver, sehingga ADT ini sangat handal untuk beroperasi di medan yang terjal dan berlumpur. Fungsi dump track dalam pertambangan itu dapat mengangkut material dalam jumlah besar dengan efisiensi tinggi. Kapasitas bak yang besar memungkinkan pengangkutan material dalam satu kali muatan yang signifikan. Bak belakang yang dapat dimiringkan pada dump track memungkinkan material untuk dibuang dengan mudah di tempat yang dituju. Ini akan menghemat waktu dalam proses pengangkutan dan mempermudah pengisian ulang material. Kemudian itu dump track off-road dilengkapi dengan sistem penggerak yang kuat sehingga mampu beroperasi di medan yang berat dan tidak rata. Adapun spesifikasi dari alat ini, di mana umumnya mencakup kapasitas angkut 20-400 ton dengan tenaga mesin 250-3500 HP dengan tipe rangka rigid atau articulated, kecepatan operasi sekitar 40-60 km per jam, serta sistem rem khusus seperti retarder dan hydraulic brake. Bagian bak biasanya dibuat dari baja berkekuatan tinggi untuk menahan benturan material tambang. Selanjutnya, alat berat bulldozer adalah alat berat yang dilengkapi dengan pisau pendorong di bagian depan. Bulldozer ini digunakan untuk mendorong material, meratakan permukaan, membuka akses jalan, membersihkan overbar dan tipis, serta menata area kerja agar aman dan stabil. Alat ini juga dipakai untuk land clearing, pembuatan disposal, dan membantu penataan front penambangan. Adapun jenis-jenis dari bulldozer itu, yang pertama roller bulldozer, merupakan bulldozer yang menyerupai traktor. Mesin berat ini sangat efektif untuk memindahkan material berat. Cocok digunakan di medan yang tidak rata karena rodanya memberikan cengkraman yang baik. Yang kedua itu ada wheel bulldozer, biasanya memiliki ukuran lebih besar daripada roller bulldozer, dengan memiliki sistem kemudi hidrolik dan ideal digunakan di lintasan ringan dan tidak licin. Selain itu juga menggunakan roda berat yang lebih lunak sehingga dapat digunakan tanpa merusak lintasan. Kemudian itu ada jenis bulldozer yang terakhir, yaitu mini bulldozer. Bulldozer ini cocok untuk proyek yang sedang membutuhkan ketangkasan, kecepatan, dan fleksibel dari mesin yang lebih besar. Berkat ukuran yang kecil, mini bulldozer ini dapat bekerja dengan sangat baik dalam berbagai proyek peralatan dan pembersihan area kecil. Adapun fungsi bulldozer dalam pertambangan yaitu dapat menggali dan memindahkan tanah dengan efisien, baik untuk pembangunan jalan, pembersihan lahan, atau pembuatan lubang tambang. Kemudian melalui pisau yang cukup besar, bulldozer dapat meratakan dan memadatkan tanah untuk persiapan konstruksi atau perataan area pertambangan. Kemudian bulldozer dapat membersihkan dan mengolah limbah di area pertambangan, termasuk memindahkan puing-puing atau material sampingan. Spesifikasi dari alat ini memiliki kapasitas blade 5-20 meter per kubik dengan tenaga mesin 100-400 kW dengan berat 15-100 ton dan kecepatan maksimalnya itu 10-15 km per jam. Contoh modelnya itu ada Caterpillar D9 dan Komatsu D155. Kemudian itu ada wheel loader yang merupakan alat berat tambang yang digunakan untuk memuat material ke dalam trek atau pengangkutan lainnya, seperti batu, pasir, tanah, atau bahan bangunan lainnya. Sesuai dengan namanya yaitu loader, alat yang melakukan loading atau pemuatan material serta dapat digunakan untuk menggali tanah atau material lain dan membantu dalam pekerjaan konstruksi atau pertambangan. Efisien ditambang terbuka untuk pekerjaan cepat dan presisi, terutama di area dengan akses jalan yang baik.
Selanjutnya itu jenis-jenis wheel loader. Yang pertama itu ada skid steer loader, merupakan wheel loader kecil yang menggunakan sistem roda skid untuk bergerak, digunakan untuk bekerja di area yang sempit atau memuat material ke dalam trek. Kemudian ada compact track loader yang merupakan wheel loader kecil yang menggunakan trek sebagai sistem geraknya, dapat digunakan di area yang berlumpur atau licin seperti konstruksi bangunan atau proyek pertambangan. Selanjutnya itu ada compact wheel loader, merupakan wheel loader kecil yang dirancang untuk bekerja di area yang sempit atau terbatas, biasanya digunakan untuk pekerjaan kebun atau taman. Adapun fungsi utama dari wheel loader itu yang pertama memuat material ke dalam trek atau hopper, menumpuk dan merapikan stockpile agar timbunan rapi dan stabil, kemudian mengangkut material jarak dekat seperti dari ROM ke pusher, kemudian membersihkan area kerja dan meratakan permukaan, kemudian itu feeding ke pusher atau hopper untuk menjaga aliran material tetap lancar. Spesifikasinya itu memiliki kapasitas bucket 1-10 meter kubik sehingga mampu menangani berbagai jenis material di area tambang. Alat ini ditenagai mesin diesel dengan tenaga 100-300 kW, memberikan performa yang kuat saat melakukan pemuatan dan pengangkutan. Berat operasionalnya itu berada pada kisaran 10-50 ton, sehingga stabil digunakan di medan berat. Wheel loader ini juga dapat bergerak dengan kecepatan maksimal 30-40 km per jam yang didukung oleh roda pneumatik yang memberikan mobilitas tinggi. Dengan contoh model yang umum digunakan adalah Caterpillar 950 dan Volvo L120. Selanjutnya itu ada drilling rig yang merupakan alat berat untuk melakukan pengeboran lubang dalam tanah atau batuan. Selain itu, alat ini umumnya memiliki mesin bor dan peralatan yang penting untuk pengeboran. Kegunaannya itu untuk membuat lubang bor untuk peledakan, guna memecah batuan besar menjadi fragmen yang lebih kecil. Eksplorasi dan sampling geologi seperti mengambil inti batuan untuk analisis mineral. Jenis-jenis drilling rig itu yang pertama ada jack up rig yang merupakan instalasi pengeboran yang dilengkapi dengan kaki-kaki panjang. Kaki-kaki ini didesain dengan sedemikian rupa sehingga mampu naik turun untuk menopang struktur utama dari instalasi tersebut. Biasanya jack up rig ini digunakan di lokasi pengeboran yang memiliki kedalaman kurang lebih 100 meter. Kemudian itu ada tender rig yang merupakan instalasi pengeboran yang ditempatkan pada sebuah platform. Instalasi ini digunakan untuk mendukung proses pengeboran, termasuk pengangkatan pipa yang lainnya. Jenis rig yang satu ini dapat dibuat menempel pada sebuah platform khusus selama proses pengeboran dilakukan. Adapun yang ketiga itu ada land rig yang digunakan untuk pengeboran di darat, baik untuk pengeboran dangkal maupun dalam. Rig ini memiliki fleksibel tinggi karena dapat dengan mudah dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain. Selain itu, sering digunakan dalam eksplorasi minyak dan gas di daerah yang memiliki infrastruktur darat yang cukup memadai. Fungsi drilling rig dalam pertambangan itu untuk mengeksplorasi dan mengevaluasi potensi deposit mineral atau bahan baku di area pertambangan. Ini membantu dalam menentukan lokasi dan kualitas sumber daya yang akan Anda ekstrak. Kemudian berguna untuk memasang penopang seperti tiang panjang atau tiang penyangga di area pertambangan. Penopang ini penting untuk menjaga kestabilan dan keamanan struktur di sekitar lokasi pertambangan. Adapun spesifikasinya dari alat ini umumnya memiliki diameter bor 150-400 mm dengan kemampuan mencapai kedalaman hingga 100 meter. Alat ini ditenagai oleh mesin kapasitas 200-500 kW serta menggunakan sistem pengeboran
rotary atau DTH hammer sesuai kondisi batuan. Produktivitasnya dapat mencapai 50-200 meter per jam, tergantung jenis formasi dan konfigurasi alat. Contoh model alat bor yang sering digunakan di tambang adalah Atlas, Copco, Pit Viper, dan Selvit D45KS. Itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai spesifikasi dan peralatan tambang. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.